Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak-bapak hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau Hadis Arba'in karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang insyaallah pada kesempatan ini kita sampai di hadis yang ke-24. Kita baca terlebih dahulu redaksi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnadi ilal Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-hadithur rabi'u wal ishrun. Hadis yang ke-24. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbi azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Riwayat dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Tuhannya azza wa jalla bahwasanya Allah berfirman, ya ibadi wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ala nafsi atas diriku. Wajaltu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kezaliman di antara kalian itu muharraman, diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun, sesungguhnya setiap kalian itu sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang telah aku berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kalian kepadaku, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu, setiap kalian itu orang yang lapar kecuali orang yang telah aku beri makan kepadanya. Fastat'imuni, maka mintalah makan kalian kepadaku. At'imukum, niscaya aku akan memberikan makan kalian. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin illa man kasautu, setiap kalian itu bertelanjang kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kalian kepadaku, niscaya aku akan memakaikanmu. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, sesungguhnya kalian itu berbuat dosa di waktu malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kalian kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni, sesungguhnya kalian tidak akan sampai mencelakakanku, membuat madarat kepadaku, fatadurruni, lalu kalian akan berbuat madarat kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak akan mencapai manfaatku, lalu kalian akan memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Sekiranya orang-orang awal kalian, akhir-akhir kalian, manusia kalian, wajinakum jin kalian, mereka berada dalam satu hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, niscaya tidak akan menambahi kekuasaanku, tidak akan menambahi yang demikian itu sedikit pun fi mulki, dalam kekuasaanku. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang yang pertama kalian, akhir-akhir kalian, manusia kalian, jin kalian, mereka berada dalam hati seorang yang paling berdosa, durhaka di antara kalian, maka niscaya tidak akan mengurangi yang demikian itu sedikit pun dari kekuasaanku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum, sekiranya orang-orang awal kalian, wa akhirakum, akhir-akhir kalian, wa insakum, manusia kalian, wa jinnakum, jin kalian, qamu fi sa'idin wahidin, mereka berkumpul di satu lapangan. Fasa'aluni, lalu mereka meminta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, niscaya aku akan memberikan setiap orang dari permintaannya itu. Mana qasodalika mimma indi, tidaklah akan berkurang yang demikian itu dari apa yang ada di sisiku. Illa kama yang usul mikhyatu idza dukhilal bahr, melainkan sebagaimana berkurangnya al-muhit jarum ya. Seperti berkurangnya jarum idza dukhila, apabila dimasukkan ke lautan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum usiha, sesungguhnya itulah amal-amalmu, uhsiha, niscaya aku akan membalasnya untuk kalian, menghitungnya untuk kalian, tsumma uwafikum, kemudian aku akan membalasnya amalan-amalan itu. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaknya dia bertahmid kepada Allah. Wa man wajada ghairu dzalik, dan barang siapa yang mendapati selain demikian, fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah sekali-kali ia mencela kecuali pada dirinya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ya, hadisnya lumayan panjang ini ya, Bapak yang rahmati Allah. Hadis yang ke-24, tentu banyak faedah. Ya, fawaid dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran. Ya. Dan hadis ini disebut dengan hadis qudsi. Disebut dengan hadis qudsi. Kenapa? Karena hadis qudsi itu marwahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah azza wa jalla. Itu hadis qudsi namanya. Makanya redaksinya di sini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu langsung dari Allah. Tentu berbeda dengan Al-Qur'an. Ya. Memang ada ikhtilaf para ulama, tapi yang paling sahih itu bahwa hadis qudsi itu lafzuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'nahu minallah. Jadi lafadznya itu dari Nabi, ya, sedangkan maknanya memang dari Allah. Itu hadis qudsi. Nah, tentu berbeda jauh dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu memang kalamullah yang diturunkan kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril secara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah sebagai mukjizat. Nah, kalau Al-Qur'an itu sebagai mukjizat, hadis qudsi mah tidak. Kemukjizatan Al-Qur'an itu manakala orang-orang kafir, ya, manusia seluruhnya disuruh membuat semisal Al-Qur'an, tidak ada yang bisa. Walaupun satu ayat. Kemudian Al-Qur'an itu membacanya adalah ibadah. Kita membaca satu huruf itu mendapat 10 pahala. Nah, kalau hadis qudsi ya tidak. Ya, bedanya. Nah, kemudian ketika kita membaca Al-Qur'an, ya tentu harus sesuai dengan hukum-hukum bacaan, hukum tajwid. Ya, panjang pendeknya, kemudian ada hukum-hukum sakta, imala, ismam, dan seterusnya. Nah, kalau hadis qudsi tidak. Ya. Dan juga ketika kita megang mushaf, hendaknya kita dalam keadaan bersuci. Kalau hadis qudsi ya tentu ya bersuci lebih bagus, ya tidak masalah. Nah, ya tentu banyak perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Sekali lagi, hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dari Allah Ta'ala. Gitu.
Dan hadis qudsi bisa juga ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan. Jadi bisa ditinjau dari periwayatannya. Kalau Al-Qur'an itu mutawatir, ya. Al-Qur'an itu mutawatir. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan hadis qudsi. An rabbihi azza wa jalla. Apa kata Allah? Qal ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, semuanya kita adalah hamba-hamba Allah, baik yang taat ataupun yang tidak taat, ya. Semuanya yang rajin ibadah, yang tidak rajin ibadah adalah hamba Allah. Dan dipanggil oleh Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan perbuatan dolim atas diriku. Nah, artinya Allah mengharamkan dirinya berbuat dolim. Allah tidak mungkin berbuat dolim, ya. Sesungguhnya Allah itu maha adil. Allah tidak akan berbuat adil, berbuat dolim, ya. Itu haramkan dirinya berbuat dolim. Tapi sebaliknya Allah itu maha adil. Siapa yang beriman, beramal soleh, maka akan dibalas dengan pahala, dengan ganjaran, ditempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebaliknya orang-orang yang kafir, ya, mereka tempatnya ada di neraka sesuai dengan amalannya. Gak mungkin orang kafir, orang yang tidak beriman masuk surga, itu gak mungkin. Ya. Atau sebaliknya, orang beriman beramal soleh dia masuk neraka, itu gak mungkin. Kalau demikian, berarti Allah telah berbuat dolim. Ya. Maka Allah sekali-kali Allah itu tidak berbuat dolim, ya. Jadi tidak mungkin orang yang beriman dan beramal soleh itu masuk neraka. Karena iman itu kuncinya surga. Sekecil apapun keimanan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Apalagi imannya itu imannya kokoh, kuat, disertai dengan amal-amal soleh, wah ini surga. Dan tidak mungkin orang kafir itu masuk surga. Tidak mungkin. Kenapa? Ya karena tidak beriman, tidak ada kuncinya, tidak punya kunci. Sekalipun orang kafir itu waktu di dunia melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal baik, tapi dia tidak beriman, tetap saja tidak akan masuk surga. Kalaupun Allah membalas kebaikan mereka, itu hanya sebatas di dunia saja, dibalas oleh Allah. Allah maha adil. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dirinya berbuat dolim, wa ja'altuhu bainakum muharraman. Kata Allah, aku jadikan perbuatan dolim di antara kalian itu muharraman, diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat dolim. Makanya Allah haramkan pula kepada kita, kepada hamba-hamba Allah ini diharamkan untuk berbuat dolim. Maka jangan saling berbuat dolim. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada perbuatan dolim, karena sesungguhnya kedoliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Akibatnya nanti pada hari kiamat. Nah, zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Kalau diterjemahkan bahasa kita ya berbuat aniaya. Istilahnya berbuat aniaya. Dan kata ulama, az-zulmu zulmani. Berbuat zalim itu ada dua macam. Zulmun yata'allaqu bihuquqillah. Pertama, kezaliman berkaitan dengan haknya Allah. Wa dzulmun yata'allaqu bihuquqin nas. Yang kedua, perbuatan dolim berkaitan dengan hak orang lain, hak manusia. Nah, yang pertama, kedoliman berkaitan dengan hak Allah itu seperti apa? Yaitu kita berbuat dolim kepada Allah.
Dengan kita melanggar perintah-perintah Allah. Itu namanya kita sudah berbuat zalim terhadap haknya Allah. Yang seharusnya kita ibadah, menyembah Allah, justru kita menyekutukannya. Misalnya kan, berarti kita sudah melakukan kezaliman. Yang seharusnya kita menjalankan perintah Allah, tapi kita tidak melaksanakannya. Nah, itu berarti kita sudah berbuat zalim, ya, berbuat zalim terhadap haknya Allah. Makanya kezaliman yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah. Seperti pesan Luqman Al-Hakim terhadap putranya, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berpesan kepada putranya, ya bunayya wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah, innasyirka, sesungguhnya menyekutukan Allah itu la dzulmun 'adzim, benar-benar kezaliman yang agung. Kezaliman yang besar. Nah, itu. Jadi kezaliman yang paling besar terhadap haknya Allah itu adalah menyekutukan Allah. Baru kemudian dosa-dosa besar. Kita melakukan dosa-dosa besar, itu kita sudah berbuat zalim terhadap haknya Allah. Dan melakukan perbuatan dosa-dosa kecil, kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, itu ya. Jadi itu kezaliman berkaitan dengan hakullah. Sesungguhnya ketika kita berbuat zalim terhadap haknya Allah, pada hakikatnya kita telah mendolimi diri kita. Kita telah mendolimi diri kita. Yang seharusnya diri kita bersyukur, ya, beribadah kepada Allah, tapi ternyata diri kita kufur, tidak bersyukur. Anggota badan yang diberikan Allah, yang harusnya dimanfaatkan untuk ibadah, mensyukuri nikmat Allah, justru kita telah mendolimi diri kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dengan anggota badan kita. Itu hakikatnya kita telah mendolimi diri kita sendiri. Yang pada akhirnya kita akan menerima azab, menerima iqab, ya, siksaan, azab dari Allah Ta'ala karena kezaliman kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita itu selalu mohon kepada Allah ampunan. Sebagaimana doanya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah mendolimi diri kami, ya. Jadi ya istilahnya pengakuan. Kita sebagai hamba Allah sudah seyogianya mengakui bahwa kita ini ya selalu berbuat zalim pada diri kita. Ya, berkaitan dengan hak Allah. Doanya Nabi Yunus, tasbihnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, kan? Itu tasbihnya apa? Ya dzikir Nabi Yunus di dalam perut ikan. Ya. La ilaha illa anta subhanaka maha suci engkau, inni kuntu, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini pengakuan, ya. Jadi pengakuan, ya, kenapa Allah bisa menguji dengan musibah ujian yang berat, ya barangkali karena kedzaliman kita, karena kita berbuat salah. Nah, dan juga doanya Nabi, ya, Rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Ya, wahai Tuhanku, telah melakukan kedzaliman pada diriku. Nah, ini tentu berkaitan dengan hak Allah. Ya. Jadi seyogianya seharusnya kita ini selalu mohon ampunan kepada Allah dan mengakui bahwa kita memang selalu berbuat zalim. Nah, adapun kedzaliman berkaitan dengan hakul ibad, hak orang lain, hak manusia. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa
Kedzaliman berkaitan dengan hak orang lain ini tidak lepas dari tiga perkara. Yang pertama, kedzaliman berkaitan dengan urusan darah. Yang kedua, berkaitan dengan urusan harta. Dan yang ketiga, kedzaliman berkaitan dengan kehormatan. Nah, ini. Jadi kedzaliman berkaitan dengan hakul ibad, hak orang-orang lain ini memang tidak lepas dari tiga ini. Nah, ini semuanya dilarang kita berbuat zalim, haram hukumnya. Yang pertama, kedzaliman berkaitan dengan urusan darah. Seperti apa? Seperti ya kita menumpahkan darah orang lain. Itu sudah kedzaliman namanya. Menumpahkan darah orang lain. Jangankan menumpahkan darah, melukai, ada kisosnya. Dalam hukum Islam ada kisosnya. Kalau menumpahkan darah orang lain, membunuh dengan sengaja akan dikisos. Dia juga dipenggal lehernya. Kalau melukai juga dia harus dilukai. Nah, itu ya urusan darah. Makanya dalam rangka menjaga syariat, ya, menjaga jiwa, itu haram hukumnya menumpahkan darah orang lain, ya, termasuk dosa besar. Kemudian yang kedua, kedzaliman berkaitan dengan urusan harta. Urusan harta ini banyak, ya. Misalnya ya kita mengambil milik orang lain, itu zalim, itu berkaitan dengan harta. Ya, harta itu bukan hanya duit. Harta itu bisa duit, bisa tempat tinggal, bisa pokoknya apa yang kita miliki itu disebut dengan harta itu. Istilahnya amwal. Nah, kita mengambil milik orang lain tanpa hak, lain ya zalim, merampok, ya sejenisnya lah, mencuri gitu ya. Termasuk juga kita mengambil tanah orang lain walaupun hanya sejengkal. Ya. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, ya, man dzalama qaida shibrin minal ardi, barang siapa yang berbuat dolim, itu bahasanya, dzalama, dolim. Barang siapa yang berbuat dolim, ya, dengan tanah walaupun sejengkal, ya, walaupun ukuran sejengkal, mengambil tanah orang lain, nyerobot tanah orang lain walaupun cuma sejengkal. Tuwiqahu yaumal qiyamati bisabi aradin, maka kelak pada hari kiamat dia akan ditindih dengan 7 lapis tanah itu. Nah, ya, itu balasannya. Jadi bahasanya zalim, kezaliman. Jadi menyerobot tanah orang lain. Nah, hati-hati ya, itu kezaliman. Begitu juga ya berkaitan dengan urusan hutang piutang. Hati-hati, itu juga termasuk kezaliman, manakala kita berhutang tapi tidak mau bayar. Ya, niatnya tidak mau bayar. Atau kita menghutangi dengan mencekik. Nah, ya, mencekik, yang hutangnya 1 juta harus bayar ya 1.100.000. Nanti begitu seterusnya sampai bunganya bertambah banyak. Itu zalim. Ketika kita sudah ada kemampuan bayar hutang tapi tidak mau bayar, itu zalim. Dalam hadis Bukhari, matlul ghaniyi zulmun. Orang yang menunda-nunda bayar hutang padahal dia sudah mampu, itu adalah kezaliman. Itu berkaitan dengan harta ya Pak. Dan banyak lagi. Ya, kita menggunakan harta orang lain tanpa hak. Ya, itu adalah kezaliman. Ya. Kemudian yang ketiga, kezaliman berkaitan dengan kehormatan. Nah, ini bukan masalah darah, bukan masalah harta, tapi masalah kehormatan. Bisa seperti misalnya merusak kehormatan orang lain. Ya. Kalau misalnya ya cewek misalnya direnggut kehormatannya, itu kezaliman. Atau kehormatan kita, seperti kita misalnya merusak nama baik orang lain, itu juga zalim. Membuka aib
orang lain di depan umum, itu juga kezaliman. Karena kehormatan, ya. Mempermalukan orang lain di depan umum itu juga kezaliman. Karena sudah merusak kehormatannya. Menyebarkan berita hoak. Makanya hati-hati. Sekarang ini ya namanya kita tidak lepas dari medsos, banyak sekali orang terjerumus pada masalah ini, yaitu merusak kehormatan orang lain, kezaliman. Seperti apa? Yaitu menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, ya, berita yang dapat diedit, foto diedit-edit, video diedit-edit, ya, gambar seseorang, foto seseorang dibikin karikatur, bikin stiker, ya, diinjek kepalanya, bahkan presiden pun tidak lepas dari terzolimi, ya. Karena kita nggak senang misalnya sama presiden, dibikin stiker dengan mukanya ditonjok atau ditendang, disebar. Itu sudah merusak kehormatan presiden atau siapapun kita sesama muslim, ya. Dengan mengedit gambar, ya, kemudian menyebarkan, itu kezaliman yang luar biasa berkaitan dengan kehormatan orang lain. Ya, itu haram hukumnya, ya. Kalau tobat itu harus minta maaf, minta halalnya itu. Kalau bertobat itu harus minta halalnya kepada orang yang telah dizalimi itu. Ya, nggak cukup kita hanya kepada Allah. Hati-hati medsos itu, ya, dengan medsos itu, media sosial itu. Di grup-grup WA gitu kan, sering kan bikin stiker-stiker itu kan, nah, ataupun gambar-gambar, berita-berita yang nggak jelas benarnya. Nah itu terkait dengan kelemahan Allah haramkan, fala tadzalamu, janganlah kalian saling berbuat zalim. Kemudian Allah berfirman lagi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaitu. Setiap kali itu sesat, ya. Ya sesat, kecuali orang yang memang diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah. Ya. Maka mintalah petunjuk kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan menunjukkanmu. Makanya kita minta kepada Allah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Karena tanpa hidayah dari Allah, ya kita sesat, ya memang pada hakikatnya seperti itu. Kita tidak mengerti apa-apa. Maka Allah berikan hidayah sehingga kita mendapatkan petunjuk, mengerti agama, mengerti perintah-perintah Allah, lalu kita laksanakan, ya. Kita mengerti hal-hal yang diharamkan Allah, kita tinggalkan. Itu namanya hidayah dari Allah. Maka mintalah kepada Allah hidayah yang lurus. Ya ibadi kullukum ja'iyun illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, setiap kali itu orang yang lapar, ja'i'. Kita ini orang-orang yang lapar, ya. Kecuali yang Allah berikan makanan, sehingga kita harus menjadi kenyang. Ya kita ini kalau tidak makan ya berarti lapar. Ya. Maka Allah berikan makanan. Allah berikan makanan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita mengkonsumsi makanan. Kadang makanan itu tidak ada, ya kita berusaha mencarinya. Makanan itu ada, tapi kadang kita tidak bisa memakannya. Ya. Dan Allah berikan makanan kepada kita. Ya, melalui ya kita ikhtiar gitu ya. Kemudian Allah turunkan hujan, dengan air hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, kemudian berbuah pohonan yang berbuah dengan menghasilkan macam-macam buah-buahan, beraneka ragam, yang manis, yang kecut, warna-warni, kemudian tumbuh-tumbuhan tanaman yang biji-bijian, padi, jagung, yang kemudian kita konsumsi semua itu. Itu semuanya dari Allah. Allah yang memberikan makan kepada kita.
maka mintalah makan kepadaku, kata Allah. Ya. Niscaya aku akan memberikan kalian makan. Minta makan kepada Allah, bukan berarti makan itu langsung turun dari langit. Oh, makanan satu piring, rabek, wah, ya, enggak begitu ya. Tapi ada ikhtiar di situ. Ya ibadi kullukum arin illa man kasaitu, wahai hamba-hambaku, setiap kali itu telanjang ya, kecuali yang aku berikan pakaian. Ini juga kita ya, mendapatkan pakaian itu hakikatnya dari Allah Ta'ala. Kita lahir di muka bumi ini dalam keadaan bertelanjang, ya, telanjang, lapar, ya, enggak membawa pakaian, ya, maka Allah berikan pakaian, ya, dengan ya tadi itu ikhtiar ya, dan kita ikhtiar menutupi badan kita dengan apa yang bisa menutupi. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian itu selalu melakukan perbuatan dosa siang dan malam. Ya, memang kita ini manusia, tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Setiap saat, setiap waktu. Maka kata Allah, wa ana aghfiru dzunub jami'a. Aku itu mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Dosa apapun akan diampuni oleh Allah. Segede apapun dosa kita, Allah akan ampuni. Ya. Maka fastaghfiruni, mintalah ampun kepada aku, kata Allah. Ya. Selalulah kita mohon ampunan kepada Allah dengan perbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Allah akan ampuni sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Ya ibadi innakum lan tablughu dzurri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu tidak akan bisa istilahnya membuat Allah celaka atau madarat, ya, sehingga akan mengurangi kekuasaan Allah, tidak akan bisa. Artinya misalnya kita ingin membuat Allah ini misalnya kekurangan, misalnya dengan kita bisa meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat, nggak ngaruh sama Allah itu, nggak ngaruh. Ya, nggak ngaruh. Itu kembali pada diri kita sendiri. Atau sebaliknya, kita ingin memberikan manfaat kepada Allah dengan kita rajin ibadah, nggak ngaruh. Ya, nggak ngaruh. Itu kembali kepada diri kita. Kalau kita berbuat dosa, misalnya ingin mencelakakan Allah, ya nggak mungkin. Sehingga berkurang dari kekuasaan Allah, nggak mungkin. Ya, nggak ngaruh. Atau ingin menambah kekuasaan Allah, itu juga enggak ngaruh. Itu kembali kepada diri kita masing-masing, ya. Kita beramal soleh, ya, mendapatkan ganjaran. Kita berbuat dosa mendapatkan siksa, ya. Kemudian juga sekalipun kita itu berkumpul, ya, semua orang manusia, jin, makhluk lah, semuanya berkumpul dalam satu lapangan, satu tempat yang luas, kemudian satu-satu minta kepada Allah, niscaya Allah akan berikan satu persatu, ya. Qamu fi fasaluni fa'ati kullu wahidin masalah mana qasadalika mimma indi. Dikasih oleh Allah satu persatu, dan itu tidak mengurangi akan kepemilikan Allah, ya. Tidak akan mengurangi sekecil apapun kekuasaan Allah. Sekalipun seluruh manusia, seluruh makhluk berkumpul meminta hajatnya kepada Allah, nggak ngurangi sedikit pun. Ya. Justru itu seperti apa? Seperti jarum yang dicelupin di laut. Ya. Jarum dicelupin di laut, dia angkat, laut udah tuh. Ya. Hanya setetes. Itu ibaratnya. Jadi seluruh makhluk minta kepada Allah, diberi satu persatu semuanya. Nah, itu ibaratnya, ya, jarum yang dicelupin di lautan, ya nggak ngurangi sedikit pun akan kekuasaan Allah. Ya. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum.
tsumma ufikum iyaha. Nah, wahai hamba-hambaku kata Allah, itulah gambaran amalan-amalan kita ya, hamba-hamba Allah, amalan-amalan kita di dunia. Niscaya seluruh amalan itu akan diperhitungkan dan akan dibalas sesuai dengan amalannya itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi semuanya akan dihitung, kemudian dihisab ya, dan akan dibalas sesuai dengan amalannya itu. Faman wajada khairan falyahmidillah. Ya. Jika menemukan kebaikan dari amalan itu, maka bersyukurlah kepada Allah, bertahmidlah. Alhamdulillah ya. Ya, bertahmidlah. Tapi jika mendapati selain kebaikan berarti keburukan, maka jangan mencela, kecuali celalah dirimu itu. Ya, perbuatan dirinya. Ya, oleh karena itu ketika misalnya kita bangun tidur ya, sebelum tidur ya kita niatkan kebaikan-kebaikan. Ketika bangun tidur ya kita tahmid, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian bersyukur kepada Allah, ya kita mendapati kebaikan, artinya tidak berbuat maksiat. Alhamdulillah ya, hari ini tidak berbuat maksiat ataupun ya tidak melakukan perbuatan dosa. Jadi begitulah selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pertolongan untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh ya. Dan selalu bersyukur kita mendapatkan nikmat yang begitu banyak. Kedzaliman terhadap kehormatan orang lain ya, termasuk adalah ketika kita membuka aib orang lain, menceritakan aib orang lain, itu sudah kedzaliman, kita sudah merusak kehormatan orang lain. Ghibah, itu juga sama, ya, termasuk perbuatan dolim. Hanya saja ketika misalnya ghibah atau kedzaliman berkaitan dengan ghibah itu dalam kondisi tertentu itu dibolehkan. Dalam kondisi tertentu dibolehkan. Misalnya seperti ya kita misalnya bersaksi ya itu dalam kesaksian misalnya bahwa si fulan itu telah melakukan perbuatan ini, itu dibolehkan, justru ya harus dalam rangka kesaksian. Yang kedua misalnya untuk mewanti-wanti, mengindar kepada awas hati-hati dengan orang si fulan misalnya. Si fulan itu dia itu ya selalu berbuat mungkar. Itu boleh dalam rangka mewaspadai masyarakat atau lingkungan. Nah, kemudian boleh menghibah, menceritakan keburukan orang lain dalam rangka minta fatwa. Minta fatwa kepada ahli fatwa. Ya, misalnya tentang keburukan istrinya atau keburukan suaminya atau kemudian terkait dengan hukum, maka itu boleh diceritakan. Kemudian juga boleh menceritakan keburukan lain dalam rangka ingin mengetahui seseorang itu. Misalnya ada orang bertanya, Mas tahu ini enggak si Fulan Ahmad namanya. Di kampung ini Ahmad itu namanya ada dua Ahmad. Cuman yang satu dia itu songek. Ahmad yang songek itu maksudnya ini ya, mulutnya. Yang satunya lagi pincang. Ini Ahmad yang mana? Jadi menceritakan keburukannya itu untuk mengetahui identitas orang. Itu boleh. Itu ya. Jadi intinya ya ketika menceritakan keburukan lain itu termasuk kedzaliman, tapi dalam kondisi tertentu itu dibolehkan ya. Itu Pak. Apalagi kesaksian itu harus ini. Ya, tolong. Masih ada lagi? Ya. Cukup ya?
Baik, kalau tidak ada kita cukupkan talim kita, ngaji kita bersama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun satu hadis dua hadis, satu kalimat dua kalimat, mohon maaf atas segala kurangan. Mari kita cukupkan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.